Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Firman Tuhan bagi kita, saya bacakan dari 1 Yohanes pada pasal yang ketiga. Ayat 1 sampai dengan ayat 10 dikatakan demikian. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang dikasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa bila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Dan kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan dirinya sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya, supaya Ia menghapus segala dosa, dan dalam Dia tidak ada dosa. Karena setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tak berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya Ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tema kita pada minggu hari ini 1 Agustus 2021. Kita adalah anak-anak Allah. Dalam renungan Good News TV beberapa hari yang lalu, kita telah merenungkan bahwa kita adalah terang. Dan sekarang kita masuk kepada tema kita adalah anak-anak Allah. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, beberapa waktu yang lalu, dan ini barangkali akan sering kita mendengar cerita atau kisah yang hampir sama. Di dalam kerajaan Inggris mengalami suatu berita yang kurang mengenakan pada waktu itu, ketika disinyalir Lady Diana yang memiliki hubungan yang tidak baik atau hubungan di luar yang sewajarnya dengan seorang yang kaya, Dodi Al-Fayed pada waktu itu. Secara tiba-tiba, berita itu langsung menyebar ke seluruh dunia. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, ternyata keluarga besar, ternyata suatu kehormatan, suatu kebanggaan di belakangnya, atau di belakang dari keluarga yang besar yang dihormati, yang dibanggakan, akan ada satu tanggung jawab yang besar pula.
tanggung jawab moral yang sangat luar biasa. Mengapa demikian? Karena mata atau pendapat umum, penglihatan umum begitu tertuju kepada orang-orang yang demikian. Jadi tidak heran kalau ada dari satu keluarga yang terhormat, baik itu pejabat pemerintah, mulai dari tingkat presiden sampai tingkat pejabat pemerintah yang rendah, atau juga tokoh publik, jika ternyata melakukan sesuatu yang salah, langsung menjadi viral, langsung menjadi perbicaraan publik yang hebat. Baik itu di medsos, itu langsung tiba-tiba itu trending topik. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, di sini kita boleh melihat bahwa ternyata hak dan tanggung jawab itu selalu berbarengan. Nah, hari ini kita merenungkan firman Tuhan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Maka kita harus melihat hak kita dan juga tanggung jawab kita sebagai anak-anak Allah. Sama seperti warga kerajaan Inggris. Dia memiliki hak sebagai seorang yang terhormat, tetapi dia memiliki tanggung jawab juga yang tanggung jawab yang hormat kepada keluarga kerajaan itu. Hukum-hukum yang berlaku pada kerajaan itu. Dia harus melakukan sedemikian rupa segala sesuatu tentang perjalanan hidupnya, bahkan dia bertutur kata, berpakaian, bekerja, bersosialisasi. Dia harus menjaga sedemikian rupa, harus yang selalu bersifat excellent. Kalau buruk, maka itu menjadi pergunjingan, akan menjadi berita yang viral, akan menjadi trending topik, bahwa seorang warga kerajaan yang berperilaku buruk. Saudara-saudara, hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan dari 1 Yohanes pada pasal 3 ini, bahwa sebagai anak-anak Allah, maka kita boleh melihat ada suatu sukacita yang besar yang kita terima. Dikatakan kepada kita oleh Rasul Yohanes, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Mengapa Rasul Yohanes berkata ini sesuatu yang sangat besar? Karena kita tidak layak dianggap sebagai anak. Yang pertama, kita adalah ciptaan. Tapi mengapa kita dianggap sebagai anak? Saudara-saudara, ini adalah suatu karya yang sangat luar biasa dari Tuhan kita. Ketika dia mengadopsi kita menjadi anak-anaknya. Ketika dia memanggil kita menjadi anak-anaknya. Kasih yang sangat luar biasa besarnya. Yang kedua, dikatakan bahwa lihat betapa besarnya kasih Allah. Bahwa kita yang tadinya adalah musuh Allah, seteru Allah, orang-orang yang berdosa kepada Tuhan, yang melanggar hukum-hukumnya, yang memberontak kepadanya, tapi diambil menjadi anak-anaknya. Sangat jarang terjadi bahkan di dunia ini. Seorang pemberontak, seorang yang telah pasti melakukan tindakan kejahatan yang memberontak kepada kerajaannya atau kepada bangsanya, lalu diangkat menjadi seorang darah biru, atau diangkat menjadi pangeran, atau diangkat menjadi keluarga kerajaan. Biasanya orang yang memberontak diambil, ditangkap, lalu dihukum dan digantung. Tetapi Tuhan melihat kita karena kasih yang besar. Kita adalah orang-orang yang berdosa, tetapi dia memanggil kita menjadi anak-anaknya. Oleh karena itu Rasul Yohanes berkata, lihatlah betapa besarnya kasih Allah, atau kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Ketika saya dan saudara dianggap menjadi anak-anak Allah,
itu murni dan mutlak hanya karena kasih Allah. Bukan karena kemampuan kita. Bukan karena kekudusan yang kita miliki sebelumnya. Tapi karena Dia begitu mengasihi kita. Saudara-saudara, inilah yang patut kita renungkan bersama-sama. Jadi katakan dalam hatimu dan pikiranmu bahwa Tuhan mengasihi saya. Tuhan mengangkat saya menjadi anak-anak-Nya. Saudaraku yang terkasih nama Tuhan, Rasul Yohanes berkata pada bagian ini, dan memang kita adalah anak Allah. Ketika kita diangkat menjadi anak-anak-Nya, menjadi anak Allah, dan diingatkan kepada kita melalui bagian ini. Dan selanjutnya Yohanes juga berkata, melalui firman Tuhan ini, suatu dampak ekses lain daripada suatu kebanggaan, daripada suatu kehormatan, daripada suatu rasa sukacita. Kita bersuka cita memang ketika kita disebut sebagai anak-anak Allah. Kita boleh berbahagia, kita melihat bahwa Allah yang begitu mengasihi saudara dan saya, yang telah memanggil kita yang tadinya musuhnya menjadi anak-anaknya, yang tadinya harus dihukum menjadi warga kerajaannya, yang seharusnya dihukum karena pelanggaran tapi diangkat menjadi seperti anggota kerajaan atau pewaris kerajaan itu. Dan kemudian dikatakan pada bagian ini, ekses lainnya terhadap dunia dikatakan kepada kita melalui ayat ini adalah, dan memang kita adalah anak Allah, karena itu dunia tidak mengenal kita sebab dunia tidak mengenal Dia. Kata mengenal di sini bukan mengenal tentang nama, siapa dan di mana, tapi lebih mengarah kepada memandang, lebih mengarah kepada menghargai. Saudara-saudara yang terkasih, ketika kita telah menjadi anak-anak Allah, maka dunia justru tidak menganggap kita lagi. Mengapa? Karena Tuhan pun mereka tidak pandang. Apalagi kita sebagai anak-anak-Nya. Ketika kita adalah anak-anak Allah, maka jangan harapkan suatu penghargaan dari dunia. Jangan harapkan suatu pandangan dari dunia kepada saudara. Justru ada kalanya kita melakukan yang benar dianggap salah oleh dunia. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan sering sekali dan biasanya ketika kita melakukan yang benar, justru banyak yang menentangnya. Saudaraku yang terkasih nama Tuhan, jadi ketika kita sebagai anak-anak Tuhan menjalani kehidupan yang adalah kehidupan yang diaturkan oleh Tuhan, dan ketika dunia ternyata tidak memandangnya, tidak menghargainya, maka itu tidak menjadi alasan bagi saudara dan saya untuk berhenti. Karena memang sudah sepatutnya demikian. Artinya sudah sepatutnya bahwa dunia memang tidak akan memandang hal itu. Tetapi bukan itu menjadi alasan untuk kita berhenti dalam melakukan kebenaran, dalam melakukan pelayanan kita. Karena apa yang kita lakukan adalah untuk Bapa kita, untuk Tuhan kita. Oleh karena itu saudara yang terkasih nama Tuhan, tetaplah kuat di dalam Tuhan. Dan dikatakan kepada kita, saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tapi belum nyata keadaan kita kelak. Akan tapi Tuhan, yaitu Kristus, akan menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Saudara, di sini Rasul Yohanes hendak menyampaikan kepada kita bahwa sekarang kita telah menjadi anak-anak Allah. Tapi ada satu pengharapan di hari yang akan datang, bahwa kita akan melihat Tuhan kita dengan mata kita sendiri, dan kita akan mengalami penyempurnaan, dan di mana kita disebut akan menjadi sama seperti Dia, sama seperti Kristus Tuhan. Di dalam kehidupan Kristen kita, memang sekarang kita telah menjadi anak Allah,
Tetapi kesempurnaan itu belumlah kita miliki, tetapi nanti kita akan mengarah kepada kesempurnaan itu. Hari demi hari kita akan terus dirubah semakin lebih baik dan semakin lebih baik, semakin serupa dengan Kristus Tuhan. Oleh karena itu saudara yang terkasih nama Tuhan, memang dunia tidak mengenal kita, tetapi Allah mengenal kita. Memang dunia tidak memandang kita, tapi Allah memandang kita. Memang dunia tidak mengasihi kita, tapi Tuhan mengasihi kita. Dan bahkan dikatakan begitu besar. Memang semakin hari kita akan berubah dan tidak menjadi sama dengan dunia. Karena firman Tuhan juga mengatakan, jangan menjadi serupa dengan dunia. Memang sehari demi sehari kita semakin berubah meninggalkan sifat-sifat keduniawian. Tetapi kemudian hari kita juga akan terus berubah dan berubah untuk menjadi sama seperti Kristus. Jadi ada dua perbandingan yang sangat bertolak belakang. Bahwa tidak dikenal dunia, tetapi dikenal oleh Allah. Tidak dikasihi oleh dunia, tapi dikasihi oleh Allah. Tidak menjadi sama seperti dunia, tetapi akan menjadi sama seperti Allah. Ada perubahan, akan menjadi sama seperti Kristus. Tidak menjadi sama seperti dunia, tapi akan menjadi sama seperti Kristus Tuhan kita. Apa yang Anda pilih? Saya yakin ketika kita adalah disebut sebagai anak-anak Allah, maka kita sangat meyakini bahwa kita akan berubah dan berubah semakin menjadi serupa dengan Kristus Tuhan. Itu adalah suatu harapan. Itu adalah suatu cita-cita. Dan itu suatu kebenaran yang hakiki. Suatu kebenaran yang Alkitab katakan kepada kita. Oleh karena itu saudara yang terkasih nama Tuhan, kita akan terus mengalami perubahan itu, akan menjadi semakin serupa dengan Kristus Tuhan. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, Alkitab mengatakan kepada kita melalui khotbah minggu pada pagi hari ini, ketika dikatakan kepada kita pada nats ini, bahwa ayat yang ketiga dikatakan setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan dirinya sama seperti dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran akan hukum Allah. Sebagaimana apa yang saya katakan tadi di muka, bahwa hak yang besar akan menuntut tanggung jawab yang besar. Anggota kerajaan harus menjalani kehidupannya sesuai dengan aturan kerajaan. Anggota kerajaan Allah pun demikian. Sebagai anak-anak Allah akan menjalani kehidupannya menurut hukum-hukum Allah. Dan ketika melanggar dari hukum-hukum itu disebut adalah dosa. Dan saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan, maka tanggung jawab kita adalah untuk menjaga kehidupan kita, kehidupan yang suci, kehidupan yang berkenan kepada Allah, kehidupan yang tidak menjadi sama dengan dunia, tapi kehidupan yang harus semakin serupa dengan Kristus Tuhan. Oleh karena itu dikatakan pada bagian ini, bahwa mereka yang telah percaya atau mereka yang menjadi anak-anak Allah, mereka akan melakukan hidupnya sesuai dengan hukum-hukum Allah. Kalau tidak demikian itu disebut adalah dosa. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, dikatakan demikian. Lalu saudara yang terkasih nama Tuhan, diingatkan juga pada bagian ini, bahwa anak-anak Allah tidak akan mungkin dengan rela hati, dengan sukacita, atau dengan senang hati membuat dirinya jatuh di dalam dosa. Ini adalah suatu tes untuk seorang yang telah menyatakan dirinya percaya kepada Tuhan. Jika seorang telah melakukan suatu dosa, lalu dia tidak pernah menyesalinya dan menganggap itu biasa, maka saya pastikan dia bukan anak Tuhan. Tetapi jika seorang dia telah berdosa, tapi dia menyesali dosanya, dia menangisi Tuhan dan berkata mohon ampun kepada Tuhan, dia menyadari perbuatannya itu salah di hadapan Tuhan, maka saya percaya dia adalah anak Allah. Mengapa saya katakan demikian? Karena dia masih mengingat, masih menyadari akan hukum, akan perintah Bapanya, Tuhannya kepada dia. Tetapi ketika dia sudah mengabaikan hal itu, berarti yang diingatnya adalah hukum-hukum sejahat, aturan-aturan sejahat,
aturan-aturan si iblis, maka segalanya bisa dilakukan. Bebas untuk dilakukan. Tidak ada lagi rasa bersalah ketika melakukan dosa. Tidak ada lagi rasa bersalah ketika melakukan suatu kejahatan. Itu bukanlah anak Allah. Tetapi anak Allah adalah orang ketika dia melakukan suatu kesalahan, dia mengingat untuk memohon ampun kepada Tuhan. Dia menyesalinya, bahkan mencucurkan air mata, menangis karena mengingat Tuhannya yang telah rela untuk menebusnya, tetapi dia mengkhianati kasih yang besar. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, dikatakan begini kepada kita, karena setiap orang yang tetap berada di dalam Dia, itu dalam Tuhan, tidak berbuat dosa lagi. Tiap orang yang berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Saudara-saudara yang terkasih, pada ayat sebelumnya dikatakan begini, dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dalam Dia tidak ada dosa. Ketika Tuhan telah menghapuskan dosa kita, tujuannya adalah supaya kita suci, supaya kita kudus, supaya kita layak di hadapan Allah. Ketika Kristus telah mencurahkan darahnya untuk saudara dan saya, itu adalah untuk menyucikan kita. Dan dengan demikian, kita beroleh tempat dan beroleh belas kasihan oleh Bapa untuk penebusan kita dan kita dibenarkan. Tetapi ketika orang masih tetap dalam dosanya, tetap di dalam kelakuan berdosanya, dia senang di dalam dosa itu, dan dia justru menikmati perbuatan-perbuatan itu, maka dipastikan bahwa dia bukanlah anak-anak Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ada sebuah cerita yang mungkin saya sudah pernah menceritakannya kepada saudara melalui channel ini. Satu ketika, seorang pangeran melakukan perjalanan, lalu kemudian dia menemukan di pinggir jalan seorang yang sudah berpakaian compang-camping. Barangkali dia adalah seorang pengemis, anak yang masih kecil tetapi hidup yang luntang-lantung. Lalu pangeran ini sangat mengasihi dia, lalu membawanya ke istana, menyuruh para petugas di istana untuk memandikan dia, menggantikan pakaiannya dengan rapi. Lalu kemudian dia selalu duduk makan bersama dengan keluarga kerajaan. Tetapi saudara yang terkasih nama Tuhan, dia sudah diajarkan untuk mengikuti aturan tata krama dalam kerajaan, tata krama berpakaian, tata krama berbicara. Tapi orang ini sudah begitu terbiasa di dunia yang kasar, di dunia jalanan, cakap kotor, maki, dan lain sebagainya adalah suatu kebiasaan baginya. Diajar lagi, dan tetap saja dia kembali kepada melakukan hal-hal itu. Sampai pada akhirnya sang pangeran ini sudah menjadi bosan dan mengatakan kepada itu, pilih salah satu. Apakah engkau akan tetap tinggal di istana ini, ataukah engkau kembali kepada jalanan? Jika engkau mau tetap di istana ini, maka perbaiki kelakuanmu. Tapi jika engkau mau kembali ke jalanan, silahkan kembali dan berbuatlah sesukamu di jalanan. Tapi sebagai anggota kerajaan, engkau tidak boleh seperti apa yang telah kau lakukan selama ini. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, kalau kita sebagai anak-anak Allah menyatakan diri sebagai anak-anak Allah, maka tentu kebiasaan-kebiasaan kita seharusnya kebiasaan-kebiasaan anak-anak Allah. Good habit, kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik yaitu melakukan kebenaran, memperkatakan kebenaran, merenungkan kebenaran. Tetapi jika ternyata kebiasaan-kebiasaan yang kita miliki adalah kebiasaan-kebiasaan dari kehidupan yang jahat, maka
itu berarti kita bukanlah anak-anak Allah. Dan pada bagian ini diingatkan kepada kita bahwa setiap orang yang berada di dalam Dia, dalam Tuhan, mereka tidak akan berbuat dosa lagi. Memang kata tidak berbuat dosa lagi, kalau saya membaca bahasa aslinya, itu lebih mengarah kepada pernyataan bahwa tidak berkomitmen untuk berbuat dosa lagi, atau tidak dikuasai oleh dosa lagi. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, memang benar bahwa anak-anak Allah tidak dikuasai oleh dosa. Mengapa? Karena Kristus telah menaklukkan dosa dan kuasa dosa itu sendiri. Lalu banyak orang bertanya, kalau begitu mengapa masih orang percaya masih jatuh dalam dosa? Benar. Ada kalanya manusia atau orang percaya, bahkan kita sendiri masih jatuh dalam dosa. Tetapi bukan berarti dikuasai oleh dosa. Jatuh dalam dosa itu karena kita mengizinkan diri kita terjatuh dalam dosa itu. Godaan untuk berbuat dosa akan selalu ada ketika kita masih di dunia ini, kecuali kalau kita sudah di surga. Tetapi itu adalah godaan. Artinya kita sebenarnya diberikan Tuhan kemampuan untuk menaklukkannya, tentu dengan iman kita kepada Tuhan. Tetapi terkadang keinginan daging kita, keinginan manusiawi kita, akhirnya mendominasi hidup kita dan kita terjatuh. Tetapi orang yang percaya, bahkan ketika dia terjatuh, dia tidak akan mau terus berkubang di dalam dosa itu. Dia tidak akan mau terus berada di sana. Dia akan bangkit kembali karena dia tahu Tuhan sayang kepadanya. Tuhan akan mengangkat dia kembali. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Jadi, sebagai anak-anak Allah, maka kita tidak lagi dikuasai oleh dosa. Dan oleh karena itu, jangan mau diperbudak oleh dosa. Jangan mau diperbudak oleh dosa, karena kita memiliki Tuhan yang berkuasa atas hidup kita, yang mampu mengontrol kita, yang mampu menjaga kita. Hiduplah dengan kuat, dengan iman yang sungguh kepada Tuhan, maka dosa tidak akan menguasai dirimu lagi untuk selamanya. Saudara-saudaraku yang terkasih nama Tuhan, kemudian juga firman Tuhan pada bagian ini juga mengingatkan kepada kita, barang siapa yang tak berbuat dosa berasal dari iblis, tetapi iblis berasal dan berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Ini merupakan perbandingan antara anak-anak Allah dengan anak-anak iblis. Kalau anak-anak Allah dikatakan pada bagian tadi bahwa mereka akan berbuat kebenaran dan tidak akan berbuat dosa lagi, dalam pengertian tidak dikuasai oleh dosa lagi. Tetapi anak-anak iblis dikatakan dikuasai oleh iblis. Karena dikatakan barang siapa tak berbuat dosa berasal dari iblis, siapa berbuat dosa daripada mulanya. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan. Jadi, disinilah letak perbedaannya, dan disinilah juga kita boleh melihat bahwa hak yang besar sebagai anak-anak Allah juga membawa kita kepada tanggung jawab yang besar untuk kita melakukan kebenaran dan untuk kita tidak terjerumus lagi dalam dosa, apalagi dikuasai oleh dosa. Kemudian Bapak Ibu Saudara yang terkasih nama Tuhan, firman Tuhan juga mengatakan kepada kita pada ayat 9 yang sering sekali disalah mengerti oleh banyak orang. Ketika dikatakan pada kita seperti ini, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak iblis, setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, ayat ini seolah-olah mengatakan bahwa Anda tidak akan mungkin berdosa lagi. Saya tidak mungkin berdosa lagi. Seolah-olah mengatakan demikian.
Tetapi sebenarnya ayat ini, kalau saya membaca dalam bahasa aslinya dikatakan begini. Pas ho gegenemos ektou teo dunation on poei. Atau kalau kita membacanya dalam bahasa Inggrisnya dikatakan begini. Everyone having been begotten of God, sin not does. Jadi saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, kalau di dalam terjemahan dalam tulisan bahasa Yunani dan juga dalam bahasa Inggris versi King James Version. Kalau dalam versi Authorized Version dikatakan not commit to sin. Tidak berkomitmen untuk tinggal di dalam dosa. Atau kalau saya menerjemahkan secara langsung dikatakan pas ho gegenemos ektou teo dunation on poei. Itu kalau terjemahkan secara langsung dikatakan begini, bahwa orang yang telah di dalam Tuhan tidak akan dikuasai oleh dosa. Karena kata dunation itu dari kata dunamis, yaitu kuasa. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, maka ayat ini kalau kita menerjemahkan dari bahasa aslinya akan mengatakan kepada kita seperti ini. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak dikuasai lagi oleh dosa. Atau kalau saya menerjemahkan melalui Authorized Version, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berkomitmen untuk berdosa. Nah, dari kedua pernyataan itu hendak menyampaikan kepada kita bahwa bukan berarti tidak berdosa lagi, tetapi artinya bahwa tidak dikuasai oleh dosa. Mengapa? Karena orang percaya dikuasai oleh Allah. Karena orang percaya dikuasai oleh Roh Allah dan dikuasai oleh Kristus Tuhan. Dengan demikian, bahwa kalau kita jatuh dalam dosa, jangan salahkan Tuhan, tapi salahkanlah diri kita sendiri yang mau jatuh dalam dosa itu. Tetapi walaupun demikian, Tuhan masih sayang kepada kita, Dia masih mau mengampunkan kita. Nah, dengan demikian kita boleh merenungkan firman Tuhan pada minggu hari ini, bahwa kita sebagai anak-anak Allah memiliki suatu kebanggaan dan sukacita, bukan menjadi suatu kesombongan, tapi suatu sukacita yang besar, karena melihat kasih Allah yang begitu besar bagi kita. Orang yang tidak dipandang dunia tapi dipandang oleh Allah. Orang yang tidak menjadi sama dengan dunia tapi akan semakin serupa menjadi seperti Kristus. Semakin serupa dengan Kristus, tetapi akan menjadi semakin berbeda dari dunia. Dan kemudian anak-anak Allah yang tidak dikasihi oleh dunia, tetapi dikasihi oleh Allah. Lalu kemudian anak-anak Allah yang tidak mau lagi berkomitmen dengan dosa, tetapi melakukan kebenaran. Perbandingan-perbandingan yang sangat luar biasa. Itu antara hak dan kewajiban kita. Hak kita sebagai anak Allah, dan kita mendapatkan kasih yang besar. Dan tanggung jawab kita adalah melakukan kebenaran di dalam Kristus Tuhan kita. Kiranya firman Tuhan pada minggu ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Dan kiranya Tuhan juga menolong kita untuk menjadi pelaku-pelaku akan kebenarannya. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan atas segala kasih dan kemurahan-Mu. Kami telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu berkuasa atas hidup kami, dan kami menjadi pelakunya dalam hidup ini Tuhan. Mampukan kami melakukannya. Lalu Bapa, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang lemah, Engkau kuatkanlah mereka. Bagi mereka yang sakit, Engkau sembuhkan mereka. Bagi mereka yang berkekurangan, Tuhan cukupkan, berikan mereka kelimpahan. Bagi mereka yang berduka, berikan penghiburan ya Bapa di sorga. Bangsa dan negara ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Para pemimpin, mulai dari tingkat presiden sampai tingkat RT, kami serahkan dalam tangan Tuhan agar Tuhan mereka memimpin dengan baik. Gereja-gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, para pelayan Tuhan. Bila Tuhan juga memberkati kami semua ya Allah. Lalu Bapak berkati juga channel Good News TV ini untuk dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak, hamba tahu bahwa apa yang hamba sampaikan belum sempurna. Biarlah Allah Roh Kudus menyempurnakan itu di hati anak-anak-Mu.
agar mereka boleh memahami kebenaran-Mu dan mampukan mereka melakukannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sepanjang usbu yang baru ini kami serahkan segalanya dalam tangan Tuhan. Tuhan menolong kami semua anak-anak-Mu. Saudara kami Tuhan dimanapun mereka berada, apapun yang mereka perbuat dengan tangan mereka, kemanapun mereka melangkah, di sanalah tangan Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Saudara yang terkasih nama Tuhan, kembalilah kepada kita semua masing-masing. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Kudus itulah yang menyertai, berkati saudara-saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan berkati kita semua. Sampai ketemu di edisi berikutnya. Ingat bahwa hak yang besar menuntut tanggung jawab yang besar. Karena kita adalah anak-anak Allah, maka kita harus melakukan hukum-hukum Allah dan kasih Allah di tengah dunia. Tuhan berkati kita.